Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sapitri dengan NIM 2021 13 20055 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman saya yaitu Muhammad Ilham Wahyudi. Nah, kami juga di sini akan menyampaikan mengenai hasil dari analisis proses bisnis perusahaan Traveloka. Sekarang mari kita masuk ke pembahasannya yang akan disampaikan oleh Muhammad Ilham Wahyudi. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Wahyudi dengan NIM 2021 13 20061. Di sini saya akan menyampaikan poin pertama mengenai hasil analisis proses bisnis. Yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan Traveloka. Traveloka adalah sebuah platform travel terdepan se-Asia Tenggara, yang mana Traveloka menyediakan berbagai jenis kebutuhan perjalanan yang meliputi atraksi lokal dan produk layanan keuangan. Portofolio produk Traveloka yang lengkap mencakup layanan pemesanan transportasi seperti tiket pesawat, bus, kereta api, sewa mobil, dan antar jemput bandara, serta akses ke berbagai pilihan akomodasi terlengkap se-Asia Tenggara. Tidak hanya itu, untuk membantu kamu memenuhi lebih banyak kebutuhan aspirasi perjalanan, kami juga menawarkan berbagai atraksi, aktivitas termasuk klinik kesehatan dan kecantikan. Traveloka didirikan pada tahun 2012 oleh Peri Unardi, Deniarto Kusuma, dan Albert. Pada awalnya konsepnya Traveloka berfungsi sebagai mesin pencari untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs lainnya. Namun pertengahan situs 2012, Traveloka kemudian berubah menjadi situs reservasi tiket pesawat. Pengguna dapat melakukan pemesanan di situs resminya. Selain itu, jasa pemesanan hotel telah tersedia di situs Traveloka pada bulan Juli 2014. Sekarang dengan layanan customer service 24/7 dalam berbagai bahasa, juga lebih dari 30 cara pembayaran. Traveloka telah diunduh lebih dari 114 juta kali, membuat Traveloka sebagai aplikasi pembayaran layanan perjalanan terpopuler di Asia Tenggara. Selanjutnya ada visi misi perusahaan Traveloka. Yang pertama, visi terlebih dahulu. 1. Menjadikan traveling lebih mudah, cepat, dan menyenangkan melalui teknologi. Yang kedua, menjadi salah satu biro perjalanan, agen perjalanan terbaik di Indonesia. Yang ketiga, berkontribusi dalam meningkatkan industri pariwisata dan transportasi perjalanan di Indonesia. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, selalu menghadirkan produk-produk layanan terbaik. Yang kedua, memberi kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pelanggan. Yang ketiga, secara terus-menerus meningkatkan kemampuan SDM dan infrastruktur perusahaan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggannya. Dan yang keempat, yaitu menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan semua mitra usaha baik domestik maupun internasional. Selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini ada logo dari perusahaan Traveloka itu sendiri, yang mana logo Traveloka ini filosofinya diambil dari burung godwit, yang mana burung godwit ini menjadi inspirasi bagi Traveloka karena burung ini memiliki kemampuan untuk terbang sejauh ribuan kilometer tanpa terhenti sama sekali. Hal ini dilakukan karena burung godwit ini suka berpetualang atau bermigrasi keliling dunia. Karakter ini sesuai dengan visi Traveloka untuk terus terbang jauh ke seluruh dunia sehingga dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dimanapun mereka berada. Selanjutnya yaitu di sini ada struktur organisasi perusahaan Traveloka. Yang pertama di sini ada presiden direktur, di bawahnya lagi ada general manager, kemudian di bawahnya lagi ada manajer accounting, manajer marketing, dan manajer HRD. Kemudian di paling bawahnya lagi ada sales tour dan travel.
ticketing, dan messenger. Nah, di sini ada tugas dari masing-masing struktur yang telah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Yang pertama yaitu presiden direktur. Tugasnya yaitu memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi di perusahaan. Yang kedua, memimpin perusahaan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu mengawasi dan mengendalikan perusahaan. Selanjutnya ada general manager yang tugasnya yaitu mengawasi dan menjalankan kegiatan perusahaan dengan anggaran yang dimiliki. Yang kedua yaitu menjadi perantara dalam mengkomunikasikan ide, gagasan, dan strategi. Selanjutnya yaitu manajer accounting. Tugasnya membuat laporan keuangan dan mengatur alur kas. Selanjutnya yaitu ada manajer marketing yang tugasnya meliputi satu, menjalin relasi dengan konsumen. Yang kedua, membimbing dan membina karyawan di bagian pemasaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan planning dan analisis pemasaran. Selanjutnya ada manajer personalia yang tugasnya yaitu membantu general manager dalam perencanaan dan pengembangan perusahaan. Yang kedua yaitu melayani dalam proses perekrutan dan mengawasi serta evaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu ada sales tour and travel yang tugasnya yaitu melayani feedback konsumen, memantau kompetitor, menawarkan dan mempromosikan produk dan jasa kepada konsumen, dan menjual produk dan jasa pariwisata. Selanjutnya ada ticketing yang tugasnya yaitu menjaga dan memantau stok dan menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi penjualan tiket. Dan yang terakhir yaitu messenger yang tugasnya memproses data dan pengiriman tiket dan bekerja sama dengan ticketing. Selanjutnya ada pembahasan mengenai proses bisnis dan analisis proses bisnis, yang mana materi ini akan disampaikan oleh teman saya kepada Adinda Sapitri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya mengenai proses bisnis. Dalam proses bisnis ini di perusahaan Traveloka ada set strategi, yang mana set strategi ini meliputi dari price. Nah, di sini Traveloka adalah online travel agen terbesar di Indonesia. Jadi mereka bisa bernegosiasi dan mendapatkan harga khusus dari pihak maskapai penerbangan. Selain itu, sistem online yang diterapkan sangatlah menghemat biaya operasional sehingga dapat menekankan harga tiket pesawat. Dan Traveloka juga mendapatkan keuntungan sebanyak 5% dari maskapai untuk setiap pembelian tiketnya. Yang kedua yaitu produk. Pada Traveloka ini layanan jual beli tiket pesawat. Dalam laman resminya yakni mengatakan bahwa Traveloka adalah sistem reservasi tiket yang berintegrasi dengan booking system, dengan memberikan keamanan transaksi tiket serta kemudahan pemesanan melalui sistem otomatis tanpa harus pemesanan manual. Yang ketiga yaitu promotion, yang mana cara promosi yang dilakukan perusahaan Traveloka itu ada melalui media sosial, terus melalui iklan di TV, dan pembagian kupon diskon. Media sosial yang digunakan antara lain adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan website. Yang keempat yaitu flash. Berhubung Traveloka ini adalah agen pemesanan tiket pesawat dan hotel dengan cara online, maka tempat berinteraksinya antara produsen dan konsumen adalah melalui internet dan business to customer, di mana Traveloka ini beriklan di berbagai media sosial dan websitenya. Selain itu, seluruh rangkaian kegiatan pemesanan dilakukan melalui internet. Traveloka sangat menikmati struktur transaksi business to customer. Yang selanjutnya ada direct business.
Saat ini masyarakat Indonesia sedang gemar-gemarnya untuk pergi berwisata. Maka dari itu situs ini didirikan guna agar mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi traveler untuk menelusuri berbagai jenis maskapai penerbangan, kereta api, dan transportasi lainnya. Akomodasi sementara dan penginapan, pertunjukan seni, objek wisata, paket perjalanan wisata, pulsa prabayar, serta membuat reservasi, pemesanan atau pembelian layanan dengan harga yang amat fluktuatif. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis proses bisnisnya. Traveloka di sini merupakan bisnis sharing ekonomis atau ekonomi yang berbagi menjadi sangat populer belakangan ini nih. Sharing ekonomi mengacu pada aktivitas berbagi di dalam komunitas atas akses barang dan jasa. Dikoordinasi melalui komunitas berbasis online. Perubahan perilaku berbisnis dari kepemilikan aset menjadi berbagi serta merebaknya jaringan media sosial online yang makin mempermudah relasi di antara konsumen turut memberikan kontribusi berbagai model bisnis ini. Nah, di sini sejumlah pakar menyebutkan sharing ekonomi serupa dengan ekonomi gotong royong. Namun Harvard Business Review seperti dikutip di Wikipedia berpendapat bahwa aktivitas ini lebih tepatnya disebut akses ekonomi ketimbang sharing ekonomi. Nah, di Traveloka juga ada beberapa poin yang patut dipertimbangkan, yaitu yang pertama menciptakan marketplace, yang kedua mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi resiko dengan bermitra bersama jenjang sharing ekonomi. Yang ketiga yaitu terlibat dalam sharing atas aset yang dimiliki, dan yang keempat membuka jalan bagi karyawan untuk mengembangkan diri. Layanan yang terdapat pada Traveloka, yang pertama ada e-produk dan e-service, meliputi ada pemesanan dan pembelian melalui email, pembelian tiket hotel, terus tiket kereta api, pulsa dan paket internet, aktivitas dan rekreasi, hotel luar negeri, pesawat luar negeri, dan pesawat dalam negeri. Yang kedua yaitu e-procurement. Nah, di sini e-procurement ini adalah sistem aplikasi berbasis web yang menyediakan berbagai kemudahan serta informasi dalam kaitannya dengan proses pengadaan barang atau jasa di lingkungan. Yang ketiga yaitu e-marketing. Fitur baru Traveloka adalah Price Alert, yaitu fitur tambahan dari Traveloka yang menyuguhkan informasi terbaru mengenai harga terbaik dan termurah dari sebuah rute atau destinasi tertentu yang telah didaftarkan oleh pengguna aplikasinya. Nah, yang keempat yaitu e-contracting. Traveloka memiliki hak untuk tidak menerima setiap pengguna atau pemesanan, atau dalam kasus-kasus tertentu nih bisa membatalkan konfirmasi pemesanan berdasarkan kebijakan tunggal dan untuk alasan apapun serta tanpa memberikan alasan penolakan atau pembatalan. Yang kelima yaitu e-distribution. Traveloka menjadwalkan tiket transit yang mudah nih, yaitu rute alternatif. Misalnya kamu bisa memilih penerbangan ke kota lain yang dekat dengan kota tujuanmu, atau jika biasanya kamu menggunakan penerbangan langsung, tidak ada salahnya untuk menggunakan penerbangan dengan transit. Harga tiket penerbangan dengan transit umumnya lebih murah nih dibanding harga tiket penerbangan langsung. Yang keenam yaitu e-payment. E-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara. Saat ini banyak startup yang memfasilitasi pihak penjual dan pembelian dengan memberikan jaminan keamanan transaksi e-commerce. Yang terakhir yaitu CRM. Nah, apa sih CRM ini? CRM di situs www.traveloka.com, di mana dengan mengakses situs ini, user dapat
dengan mudah nih melakukan transaksi pemesanan tiket pesawat seperti kota tujuan ataupun jadwal penerbangan melalui situs ini. Nah, kelebihan situs ini adalah yang pertama nih, jaminan aman transaksi online. Yang kedua, hasil pencarian terlengkap. Yang ketiga, harga tertera sudah termasuk pajak. Yang keempat, berbagai pilihan pembayaran. Dan yang kelima, smart algorithm. Kami berusaha mencari tiket pesawat terbaik dari segi harga, lama perjalanan, waktu terbang, kombinasi maskapai, dan lain-lainnya dengan teknologi terbaru nih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai hasil analisis proses bisnis dari perusahaan Traveloka. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.